Shalom, salam kasih karunia, selamat pagi saudaraku. Sungguh satu sukacita kembali berjumpa dengan saudara dalam program kesayangan kita Renungan Pagi. Mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita tahu bahwa seorang Rasul Paulus adalah rasul yang sangat dinamis, dengan sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia melakukan penginjilan bukan hanya di Israel, tetapi dia sampai ke Eropa, bahkan ke Asia. Ini semua dia lakukan karena dia sangat bersyukur akan apa yang dia sudah terima di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pada saat itu orang-orang Korintus atau siapapun melihat Paulus, mereka tentu pasti sangat terheran-heran, atau katakanlah mereka terkagum-kagum dengan karya atau apa yang dapat dikerjakan oleh Paulus dalam misi penginjilan, memberitakan Injil kasih karunia kepada dunia. Dan kita tahu Paulus juga melewati masa-masa sukar. Dia melewati semua pengalaman-pengalaman yang lumayan menyita tenaga, pikiran, bahkan dia dianiaya, dipenjara. Tapi sungguh syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kita mendengar perkataan Paulus sendiri berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Di sini kita melihat ada satu pengakuan dari seorang Rasul Paulus bahwa kehebatan atau pencapaian demi pencapaian yang luar biasa yang Paulus alami, itu semua dia akui bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Dia katakan tidak, itu bukan pekerjaan kami sendiri. Tetapi kalimat di ayat ini berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Artinya Tuhanlah yang sudah memakai diri Paulus, memakai kehidupan Rasul Paulus untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar mungkin daripada apa yang dia dapat pikirkan dan doakan. Dan itulah pekerjaan misi yang luar biasa Paulus boleh lakukan. Sehingga hari ini kita boleh melihat hasilnya, kita boleh membaca surat-surat dari Paulus yang luar biasa. Poin yang ingin saya sampaikan pada renungan pagi pada hari ini, bahwa sebesar apapun pencapaian kita di dalam Tuhan sebagai orang percaya, mari kita mengatakan sama seperti Paulus, bahwa apapun yang dapat kita kerjakan, apapun yang dapat kita lakukan, itu bukan karena kita yang melakukannya sendiri, tetapi itu adalah satu kekuatan, kesanggupan dari Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kita semakin melihat bahwa karya Kristus sempurna dalam hidup kita. Karena memang pada intinya bukan kita lagi yang hidup. Paulus sendiri berkata dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ada satu kesadaran penuh di dalam kehidupan Paulus, dalam jiwanya, bahwa dia tahu semua dia dapat lakukan itu bukan karena kehebatannya. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Masihkah kita merasa bahwa kitalah yang hebat? Atau kita berbangga dengan apa yang bisa kita capai? Puji Tuhan saudara, kalau kita dapat melakukan banyak hal yang luar biasa. Kalau mungkin kita mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, itu sesuatu yang normal, tidak ada yang salah. Tetapi di dalam pikiran kita, firman Tuhan melalui renungan ini mau mengajar kita bahwa kita menyadari dan kita selalu mengakui bahwa
sesungguhnya Tuhanlah yang sudah melakukan semua yang baik di dalam kehidupan kita. Dengan kita melihat seperti ini, dengan kita memandang seperti ini, satu hal yang saya alami dan saya juga percaya dapat terjadi dalam hidup kita, kita akan sulit untuk menjadi orang yang tinggi hati atau orang yang sombong. Justru kita sebaliknya akan selalu menyadari dan selalu mengatakan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Paulus dalam surat Efesus, dia berkata, Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Kristuslah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, tetap percaya, tetap bersyukur, dan setiap pencapaian kita boleh kembalikan itu dan berkata, Tuhan terima kasih, bukan aku yang melakukannya, tetapi Engkau yang di dalam aku memberkati semua apa yang sudah aku lakukan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami boleh melihat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami menyadari apapun pencapaian kami dalam hidup ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi kami selalu menyadari kesanggupan kami adalah pekerjaan Engkau sendiri di dalam diri kami. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Dan biarlah terus Engkau memakai kehidupan kami, boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam hal apapun, baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, di dalam segala hal, biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami bersuka cita memasuki hari yang baru ini. Amin.